Wasit pun akhirnya angkat bicara dugaan rasisme yang dilakukan klub pemain Persib kepada pemain Bayangkara FC, yaitu Dombia. Lewat laporan wasit kepada PSSI, ini semakin memperterang apa sebenarnya yang terjadi di atas lapangan. Kita akan bedah. By the way, aku dapat data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski belum menekan tombol subscribe, jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Sepak bola Indonesia dihebohkan ketika Bayangkara FC memposting soal pemain Persib Maklok melakukan rasisme kepada pemain mereka, yaitu Dombia. Ramai. Sontak selanjutnya, Klok pun memberikan penjelasan utuh apa sebenarnya yang dia ucapkan. Ya, Klok menyebutkan kepada Dombia adalah "Give me the ball back." Kalau kita tidak mendengar secara baik, kalau kita tidak mendengar secara tegas dari apa yang dilontarkan Klok, ini memang bisa dipelintir. Tapi dari standing statement Klok, ya, tidak ada melakukan rasisme kepada Dombia. Tak sampai di situ, wasit yang bertugas di laga Bayangkara melawan Persib, yaitu wasit Nazmi berlisensi FIFA asal Malaysia, menuliskan laporannya apa sebenarnya yang terjadi kaitan hal itu kepada PSSI. Ini kita baca ya kawan-kawan, menarik. Simak. Mengenai situasi ini, pemain nomor 10 dari Bayangkara FC, nomor 10 adalah Dombia, memegang bola dengan tangan. Pemain nomor 23 dari Persib, yaitu Klok, mencoba merebut bola dan menempatkannya di titik tengah. Saya jelas mendengar pemain nomor 23 dari Persib berkata, "Kembalikan bolanya." Ini sama nih, linear dengan apa yang disampaikan Klok dan dengan apa yang dilaporkan wasit kepada PSSI. Lalu dikatakan wasit tadi lagi, setelah itu saya mendengar pemain nomor 10 dari Bayangkara berkata, "Jaga ucapanmu." Nah, nggak cross match ini. Klok mengatakan kembalikan bolanya, dijawab oleh Dombia, "Jaga ucapanmu." Kenapa kalau kita melontarkan kembalikan bolanya? Nah, dari pernyataan laporan yang dilakukan wasit, berpotensi memang Dombia, pemain Bayangkara FC, salah dengar ucapan yang disampaikan Klok. Nah, kalau kita beracuan dari laporan tersebut, ya clear, tidak ada rasisme yang dilakukan Klok. Namun demikian, klub Bayangkara FC bukan main ini. Sudah membuat sebuah postingan. Ada efeknya, ada imbasnya, entah itu kena Klok, entah itu kena Persib. Atau ketika mereka sudah membuat postingan, berarti mereka pun punya bukti, punya kekuatan. Nah, untuk memahami situasi ini, PSSI ya tentu harus bisa mengkonsolidasi, melihat secara jernih dari beragam fakta yang sudah kita dapatkan lewat beragam sumber kawan-kawan. Oke, pemain-pemain lain yang dekat kepada Klok pun seperti Greg Nokolo, banyak lah ya. Maklok nggak ada tipikal pemain seperti itu. Nah, kaitan dugaan-dugaan ini pernah menghampirin aku juga. Ini cukup lucu kawan-kawan. Semoga secara substansi bisa kawan-kawan petik, walaupun bukan termasuk rasisme, namun imbasnya luar biasa. Kalau orang nggak tahan, ini meledak-ledak bisa juga nih. Apa itu? Beberapa waktu yang lalu, kita tahu seorang pengamat sepak bola di Indonesia bernama Tommy Welly alias Bung Toel menjadi ya sosok yang sangat amat vokal di sepak bola Indonesia, mengomentari apa yang dilakukan Sintayong, pelatih timnas Indonesia saat itu, dan gebrakan ya timnas Indonesia. Sehingga tak sedikit orang pun membenci Bung Toel. Dari statement yang dilontarkan Bung Toel tersebut, disebut-sebut akulah yang melontarkannya. Lewat apa buktinya? Ya, banyak yang mend-DM aku, "Woi, kok jangan menyebutkan kayak gitu ya?" Padahal bukan aku yang menyebutkan. Itu Bung Toel. Karena mungkin sebagian oknum pecinta sepak bola Indonesia nggak tahu Instagramnya Bung Toel, masuklah beberapa oknum tersebut ke IG aku.
menyebut bodoh, nggak ngerti sepak bola, beragam lah. Sumpah serapah, bukan lagi kritik, bukan lagi saran. Seingat aku di beberapa postingan foto aku di @tommy_deski masih ada beberapa yang tersisa ketika oknum supporter Indonesia singgah, tetapi salah alamat. Aku pun sempat satu podcast dengan Bung Toel, diundang aku sebagai narasumber. Oke, aku sampaikan kepada Bung Toel. Bung Toel, dengan situasi apa yang Bung Toel sampaikan lewat argumen yang sensasional, bombastis kawan-kawan, itu kena loh ke aku. Tetapi aku menyampaikannya secara fun kepada Bung Toel. Nggak aku anggap serius. Aku tidak ada masalah personal terhadap Bung Toel. Apa yang disampaikan Bung Toel, aku menghormati, menghargai. Mempunyai nama yang sama. Ya. Teman-teman yang mencintai Bung Toel akhirnya sudah juga untuk mencintai saya, Bung Toel. Oh, diuntungkan kau ya. Terus? Mencintai saya, bahkan nggak sedikit akhirnya saya lewat media sosial mengklarifikasi karena begitu banyak Bung Toel dari hari ke hari. Ya biasanya pada saat Bung Toel mengeluarkan statement-statement yang menarik, itu pasti korelasinya akan banyak ditujukan kepada saya. Toel, kenapa argumentasimu seperti itu? Padahal kan bukan argumentasi dari saya. Mungkin dalam video ini bisa kita klarifikasi bahwa Tommy Deski sama Tommy Welly beda orang. Oke, nah Tetapi di situ turning point-nya kawan-kawan, ya kita harus memang jernih mendengar, jernih menyimak, jernih menyimpulkan apa yang terjadi. Contoh, orang-orang yang menghardik aku, yang mengira aku adalah Tommy Welly, kita bisa dapat menyimpulkan mereka nggak secara utuh menyimak, mendengar, mencari informasi, sehingga mereka bisa menjudge langsung bahwasanya, "Woi, Tommy, ngapain kau mengucapkan hal demikian? Padahal aku nggak ada ngucapin, bos. Yang ngucapin itu Bung Tommy Welly." Kalau misalnya aku bawa ke ranah hukum bisa-bisa aja. Tetapi udahlah, capek. Kita nikmatin aja sepak bola Indonesia, kita nikmatin aja hal-hal seperti itu. Nah, termasuk ini, kaitan sama Klok tadi, rasisme. Ini kan berawal dari ucapan. Kalau misalnya kita nggak menyimak secara serius juga, bisa jadinya dipelintar-pelintir. Jadi kesimpulannya ke depannya, ya mau apapun itu kasus yang terjadi di atas lapangan, kawan-kawan, atau kaitan sama sepak bola secara umum, kita memang betul-betul harus memahami secara komprehensif, harus menyimak, mendengar apa sebenarnya yang terjadi sebelum menyimpulkan, sebelum menuduh. Dari Maklok, ya statementnya salah dengar. Ya, wasit pun mempertegaskan, dari kasus aku, tanpa ada disaring, tanpa dibaca dulu, langsung dituduh juga. Ini kan menunjukkan, ya lagi dan lagi, memahamin konteks itu sangat amat penting untuk bisa merangkum sebenarnya apa yang terjadi, biar tidak memunculkan yang namanya spekulasi lebih jauh, kawan-kawan. Oke, kita lihat perkembangannya. Ini aku buat video kebetulan karena banyak yang minta. Sampai di sini aja, silahkan tulis di kolom komentar. Bye.